Padahal beliau sudah melihat langsung bagaimana kejamnya orang-orang Wahabi ini. Mengusir ulama, membunuh ulama, membongkar makam sahabat sampai mau membongkar makam Nabi. Kemudian dibentuklah komite ulama Hijaz, dilobilah Saudi Arabia agar makam Nabi tidak dibongkar. Makam Nabi itu, syekh-syekh mereka itu menganggap makam Nabi itu berhala. Dianggap berhala itu. Hanya videonya bersebar di YouTube. Selagi berhala ini masih di sini, kata mereka. Gila nggak itu juga? Jadi kita berpikir bahwa apa yang terjadi antara Ahlus Sunnah dengan Wahabi ini hanya permasalahan furu'iyah, bukan itu saja. Sebagian orang kan berpikir, kita bedanya kan cuma tahlil, nggak mau tahlil, ya terserahlah dia mau tahlil mau nggak. Ya itu nggak masalah. Itu nggak masalah, dia mau tahlil mau enggak, itu nggak jadi masalah, asal dia jangan rusuh sama kita. Dia mau yasinan enggak, itu terserah, asal dia jangan sesatkan kita. Tapi permasalahannya bukan hanya itu, tapi permasalahannya pada ruang lingkup akidah juga. Meyakini bahwa Nabi Adam bukan Nabi, meyakini bahwa Allah di langit duduk, meyakini bahwa Allah punya tangan, punya wajah, punya kaki, meyakini bahwa Allah turun dari langit, turun ke bumi. Ini kan permasalahan akidah gitu ya. Yang harus diantisipasi. Keluarga kita kah, siapakah, dan lain sebagainya. Terkadang kita berpikir perbedaan kita dengan mereka itu hanya dalam masalah furu'iyah saja. Makanya banyak ustadz-ustadz yang begitu. Akhirnya yang dituduh keras kita. Masa kita yang dituduh keras? Padahal kita korban pembid'ahan, kita korban pemurtatan, kita korban pengkafiran. Terus yang dituduh keras kita gitu. Kan lucu. Kita menyampaikan ceramah misalnya tentang bahayanya aliran Wahabi, begini. Bahayanya aliran Syiah, begini. Wahabi itu begini. Terus kita yang dituduh keras sekali. Dulu awal-awal Syekh Sirajuddin Abbas, orang Padang asli juga, menulis buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Apa kata orang? Ini Syekh ini terlalu keras. Padahal beliau sudah melihat langsung bagaimana kejamnya orang-orang Wahabi ini. Mengusir ulama, membunuh ulama, membongkar makam sahabat sampai mau membongkar makam Nabi. Kemudian dibentuklah komite ulama Hijaz, dilobilah Saudi Arabia agar makam Nabi tidak dibongkar. Makam Nabi itu, syekh-syekh mereka itu menganggap makam Nabi itu berhala. Dianggap berhala itu. Hanya videonya bersebar di YouTube. Selagi berhala ini masih di sini, kata mereka. Gila nggak itu juga? Jadi bahaya itu kita sampaikan, malah kita pula dituduh orang keras. Kan lucu. Lucu kenapa? Menurut mereka, udah ngapain dibahas-bahas itu. Ada mubalik yang kayak gitu pun ada. Ustadz-ustadz yang kayak gitu pun ada. Udahlah, nanti hilang sendirinya itu. Nyataannya kan makin parah. Udahlah, nggak usah dilawan-lawan, hilang sendiri nanti itu. Kenyataannya makin parah sekarang ini. Jadi ngeri gitu ya.